Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengar perkembangan dari Li Xiaobai. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan itu di part 429. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah beberapa waktu, babak kedua akhirnya dimulai. Kali ini jumlah pesertanya ada lebih dari 20 orang. Jumlahnya tidak lebih banyak daripada babak pertama. Li Xiaobai merasa sedikit tertekan. Tema babak ini adalah perjalanan. Batas waktunya tetap 5 menit. Sementara itu, laki-laki bertopeng emas tampak menghela nafas. Tema ini sangat luas. Menulis puisi biasa mudah, tetapi menciptakan puisi terkenal akan sangat sulit. Sementara wanita berkerudung juga tampak gelisah. Aku kurang mahir dalam tema seperti ini. Sementara itu Li Xiaobai kembali tenggelam dalam pikirannya. Kali ini puisi mana yang harus kupilih? Li Xiaobai punya banyak karya klasik dalam ingatannya. Tetapi memilih puisi yang tepat ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar menyalinnya. Kalau terlalu bagus, maka dia akan menarik terlalu banyak perhatian. Kalau terlalu biasa, dia bisa gagal dan terlempar kembali ke babak sebelumnya. Aku tidak boleh menjadi yang terbaik lagi, kata Li Xiaobai. Dia memutuskan untuk menunggu hingga saat-saat terakhir. Seiring waktu berlalu, beberapa peserta mulai membacakan karya mereka. Cahaya berbagai warna muncul silih berganti. Namun, sebagian besar hanya menghasilkan puisi biasa. Li Xiaobai mulai memahami standar kompetisi ini. Lalu menjelang akhir dari batas waktu, dua puisi terkenal akhirnya muncul. Yang pertama tentu berasal dari laki-laki bertopeng emas. Puisinya dipenuhi dengan semangat perang. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya disertai dengan suara benturan tombak dan pedang. Lalu, puisi yang kedua berasal dari wanita berkerudung. Puisinya lembut dan puitis, menggambarkan seorang gadis muda yang memandang keluar jendela serta membayangkan perjalanan ke dunia yang luas. Setelah mendengar dua puisi itu, Li Xiaobai bergumam pelan, "Sekarang giliranku." Dia lalu mulai melantunkan puisinya. Dan begitu pembacaannya selesai, laki-laki bertopeng emas dan wanita berkerudung langsung tertegun. Puisi yang luar biasa. Deskripsi pemandangannya begitu hidup. Namun emosi di baliknya bahkan jauh lebih mengesankan. Kesederhanaannya justru menunjukkan karakter penulis yang sopan, tenang, dan juga penuh keagungan. Puisi yang mencerminkan jiwa penciptanya. Sungguh pemuda ini luar biasa. Tatapan para peserta terhadap Li Xiaobai pun berubah. Li Xiaobai pura-pura terengah-engah, seolah dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya yang terkuras. Dalam hati dia sangat puas. Kali ini pas. Aku cukup menonjol untuk lolos, tetapi tidak terlalu mencolok. Lalu saat waktu habis, pemandangan yang terjadi membuatnya tercengang. Sebagian besar peserta gagal menciptakan puisi yang layak. Ada yang berkata dengan bangga, kompetisi ini menuntut kemampuan. Li Xiaobai terdiam. Dalam hati dia benar-benar tidak mengerti
bagaimana mereka bisa menerima kegagalan dengan begitu mudah. Meski berhasil lolos, kini Li Xiaobai kembali menjadi pusat perhatian. Lalu tanpa banyak hambatan, Li Xiaobai terus melaju hingga babak ke-9. Kini peserta yang tersisa kurang dari 10. Sebagian besar adalah cendekiawan ternama yang saling mengenal. Mereka saling menyapa dengan sopan, tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya begitu tegang di dalam. Li Xiaobai sendiri terus mengingatkan dirinya sendiri. Kali ini aku harus benar-benar stabil. Namun tingkat persaingan jauh lebih tinggi. Lebih dari separuh peserta kembali menciptakan puisi terkenal. Li Xiaobai menjadi orang terakhir yang tampil. Dengan ekspresi gugup, dia membacakan puisi yang telah dia pilih sebelumnya. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Tingkat kultivasinya seketika naik ke peringkat 4. Dan selain itu, dia juga memperoleh seekor gu baru. Kali ini, hasilnya seperti yang dia harapkan. Puisinya hanya sedikit di atas ambang batas. Dia berhasil lolos, tetapi berada di peringkat terbawah. Li Xiaobai pun merasa sangat puas. Tapi pada detik berikutnya, seseorang muntah darah. Lalu kemudian peserta lain pun jatuh pingsan. Sementara laki-laki bertopeng emas gemetar hebat, nyaris tak mampu berdiri tegak. Sementara wanita berkerudung juga tampak batuk dengan wajah pucat. Di seluruh arena itu, hanya Li Xiaobai yang masih berdiri tegak tanpa terluka sedikit pun. Tentu semua mata kini tertuju padanya. Pemuda ini terlalu kuat. Sampai sekarang dia telah menciptakan 3 puisi terkenal. Dan meski begitu dia masih tampak santai. Jelas dia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setelah kompetisi ini, aku harus berteman dengannya. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Li Xiaobai benar-benar terdiam. Dalam hatinya, dia hampir menjerit. Astaga, mengapa kalian semua memaksakan diri sampai muntah darah? Bukankah ini hanya kompetisi puisi? Kenapa kalian mempertaruhkan nyawa kalian? Dia juga ingin pura-pura batuk darah, tapi semua sudah terlambat. Dengan wajah tenang, tetapi hati penuh keputusasaan, Li Xiaobai hanya bisa melangkah maju menuju babak berikutnya. Kita akan update lagi kisah Li Xiaobai nanti. Kini, di apertur abadi berdaulat Fang Yuan, tepatnya di mini benua tengah, dia berdiri di bawah pohon 1000 keinginan. Saat mendongak, dia melihat cahaya berkilau memenuhi langit. Titik-titik terang berkedip dan memudar silih berganti, menciptakan pemandangan yang memukau. Di tanah, pasir serta debu bergulung hebat diterpa oleh angin kencang. Mata Fang Yuan berkilat dingin. Jumlah tanda dao jalur surganya kembali meningkat. Awalnya dia memperoleh sekitar 3000 tanda dao dari penyempurnaan Gu. Tapi sekarang, jumlah itu telah mendekati 3500. Bersamaan dengan meningkatnya tanda dao jalur surga miliknya, jumlah tanda dao lain di apertur abadinya terus berkurang. Pemandangan ini mengingatkan dia pada Gua Iblis Gila. Di lantai ke-8 Gua Iblis Gila, Fang Yuan pernah menyaksikan perkembangan dari sebuah dunia. Dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur lalu berubah menjadi tanda dao jalur surga.
Tanda-tanda Dao itu saling terhubung untuk menyebar sendiri lalu membentuk sebuah dunia baru. Sekarang, meskipun apertur abadi berdaulatnya tidak dihancurkan menjadi tanda Dao jalur surga, tapi tanda-tanda Dao itu tetap memodifikasi seluruh isi apertur abadinya. Dan tentu saja, tanda Dao jalur surga tidak selalu bertambah. Terkadang jumlahnya juga berkurang, berubah menjadi berbagai tanda Dao dari jalur lain yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Melalui transformasi semacam ini, tanda Dao surgawi secara perlahan mengubah lingkungan apertur abadi berdaulat agar sesuai dengan kehendaknya. Cahaya yang memenuhi langit menunjukkan peningkatan tanda Dao jalur cahaya. Sementara badai pasir dan angin kencang di tanah menandakan bertambahnya tanda Dao jalur angin dan jalur bumi. Jika ini terus berlanjut, area di sekitar 1000 pohon keinginan akan berubah menjadi gurun yang tandus. Trennya terlalu jelas dan Fang Yuan mencibir dingin. Awalnya, dia mengira bahwa pohon 1000 keinginan memang cocok untuk tumbuh di gurun. Namun sekarang dia sadar, pemahamannya saat itu terlalu dangkal. Pohon 1000 keinginan adalah tanaman kuno terpencil jalur manusia. Dia menggunakan keinginan manusia untuk menghasilkan buah. Karena itu, lingkungan terbaiknya adalah tempat yang ramai seperti kota besar atau pasar yang dipenuhi manusia. Semakin banyak manusia, semakin baik juga pertumbuhannya. Namun Dao surgawi tidak menginginkan pohon itu berkembang. Tanda Dao jalur surga menciptakan matahari yang menyengat dan lautan pasir luas untuk menjauhkan pohon itu dari kehidupan manusia. Agar dapat bertahan, pohon 1000 keinginan terpaksa mengubah sifat alaminya demi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang keras itu. Dan kini, setelah ditempatkan di apertur abadi Fang Yuan, formasi abadi menciptakan lingkungan gurun buatan agar pohon itu dapat beradaptasi secara perlahan. Dengan begitu, dia tidak akan hancur akibat ketidakcocokan dengan lingkungannya. Namun di luar formasi, tanah tetap subur. Tanaman hijau tumbuh lebat, sementara sinar matahari justru terasa hangat dan nyaman. Formasi abadi tidak sepenuhnya mengisolasi aura jalur manusia milik pohon 1000 keinginan. Karena itu, Dao surgawi masih mampu merasakannya. Hanya saja tanda Dao jalur surga ini tidak berada di bawah kendali Fang Yuan. Mereka tidak bisa memodifikasi lingkungan di bawah formasi sehingga malah mengubah lingkungan luar demi menekan pertumbuhan pohon itu. Dari sini Fang Yuan memahami sesuatu. Pohon 1000 keinginan dikatakan membutuhkan 300 tahun untuk tumbuh dewasa. Dia lalu akan berbunga setelah 600 tahun dan akan berbuah pada tahun ke-900. Pada akhirnya, pohon itu hanya akan menghasilkan 1000 buah. Selama ini, semua orang menganggapnya sebagai fakta mutlak. Namun sekarang, tampaknya itu tidak sepenuhnya benar. Pohon 1000 keinginan dibatasi oleh Dao surgawi. Potensi aslinya bahkan jauh lebih besar. Mulai sekarang, aku akan menyiraminya dengan kemauan manusia dan perlahan-lahan mengubah habitatnya. Produksinya pasti akan meningkat drastis. Itulah rencana masa depan. Hari ini, Fang Yuan datang ke pohon 1000 keinginan untuk urusan lain. Atas kehendaknya, pot keberuntungan memasak muncul di atas kepala. Kui mortal dari pot keberuntungan memasak peringkat 7 itu sebesar baskom.
Cahaya emas dan putih menyelimuti permukaannya dan memancarkan aura suci nan agung. Dinding pot tampak tebal, kira-kira sebesar ibu jari. 8 naga melingkar di bawah bagian dasarnya. Mereka saling bertaut dan menjulurkan cakar sebagai kaki penyangga pot. Di bagian atas pot, keberuntungan Fang Yuan terlihat jelas. Warnanya kusam keabu-abuan dan tampak retak di sana-sini. Meskipun pot keberuntungan memasak hanya berada di peringkat 7 dan tidak mampu untuk menampung seluruh keberuntungan Fang Yuan, tapi dia masih cukup untuk memperlihatkan sebagian dari kondisinya. Keberuntungan besar Fang Yuan hampir habis terkuras selama perang takdir. Selama pertempuran itu, keberuntungannya jatuh ke titik yang paling rendah. Ini adalah ancaman tersembunyi ketiganya. Selain ki dan tanda dao jalur surga, nasib bersifat tetap, sementara keberuntungan akan terus berubah. Saat keberuntungan seseorang memburuk, perkembangan yang tidak menguntungkan akan terus bermunculan. Namun, tubuh utama Fang Yuan kini memiliki kekuatan tempur setingkat kuasi venerable. Seberapapun buruk keuntungannya, dia masih punya kekuatan untuk menghadapi masalah secara langsung. Tubuh utamanya bukanlah masalah terbesar. Yang paling dia khawatirkan justru keberuntungan dari para klonnya. Sementara itu di luar pot keberuntungan memasak, keberuntungan masing-masing klon kini tampak jelas. Keberuntungan klon jalur waktu masih berbentuk sungai waktu, namun arusnya tampak kacau. Alirannya tidak lagi lancar, bahkan bagian depan sungai tampak terputus-putus. Pemandangan itu sangat mengkhawatirkan. Keberuntungan Zan Budu awalnya berupa seekor elang dewasa yang mampu membentangkan sayapnya dan terbang bebas. Tapi sekarang, elang itu jatuh ke dalam air dan terus dihantam arus deras hingga kesulitan untuk bergerak. Keberuntungan Li Xiaobai sendiri tampak seperti bunga merah menyala yang saat ini sedang bermekaran. Api merah membakar sekitarnya, membuat bunga itu terlihat indah sekaligus berbahaya. Dia seperti bermain-main dengan api. Sedikit saja kesalahan, maka itu akan membuatnya terbakar habis. Sementara itu, keberuntungan Wu Shuai berbentuk naga melingkar. 3 cakarnya masing-masing menggenggam mutiara naga, dan salah satunya memuat bayangan istana naga, lalu satu lagi dipenuhi semut yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terakhir memuat sosok Di Sangseng. Di antara semua klon, Wu Shuai punya keberuntungan terkuat. Namun, di sekitar naga itu terlihat pedang Qi dan bilah Qi mengepung dari segala arah. Sementara keberuntungan tubuh utama Fang Yuan sudah buruk, tetapi keberuntungan para klonnya bahkan lebih parah. Fang Yuan sebenarnya sudah lama menyadari masalah ini. Namun, bukan berarti dia tidak mencoba menyelesaikannya, tetapi semua metode yang ia gunakan gagal. Tanda dao jalur surga terus mengganggu setiap gerakan pembunuh yang dia aktifkan. Bahkan ketika dia berhasil menggunakannya, kekuatannya tetap sangat berkurang. Tapi kali ini akan berbeda. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia melakukan banyak hal sekaligus. Sambil memanipulasi formasi di sekitar pohon 1000 keinginan, dia mengaktifkan juga pot keberuntungan memasak. 1000 cabang pohon keinginan bergetar bersamaan. Cahaya pelangi memancar dari formasi dan mengalir masuk ke dalam pot keberuntungan memasak. Pot itu lalu mulai mengubah keberuntungan dari para klon milik Fang Yuan. Dunia di sekitarnya langsung bergejolak. Angin mengamuk, petir meraung dan tanda dao jalur surga muncul satu persatu. Sebagian memenuhi langit dan bumi,
sementara sebagian yang lain muncul langsung di tubuh Fang Yuan. Dao surgawi mengambil dari yang berlebih untuk mengisi yang kekurangan. Sedangkan jalur manusia menghapus kekurangan demi memperbesar kelebihan. Dengan bantuan formasi abadi jalur manusia, Fang Yuan memaksakan perubahan pada keberuntungan para klonnya. Keberuntungan sungai milik klon jalur waktu kini mulai stabil. Arusnya kembali mengalir lebih lancar. Keberuntungan Zan Budu mulai merontokkan bulu-bulu di dalam air, seolah dia berubah menjadi ikan demi beradaptasi dengan lingkungannya. Keberuntungan Li Xiaobai perlahan berubah menjadi kristal di tengah kobaran api, membuatnya tidak lagi berada di ambang kehancuran. Sementara itu keberuntungan naga Wushuai hampir tak berubah, namun pedang Qi dan bilah Qi di sekitarnya melemah drastis. Dari asap tebal, semuanya kini berubah menjadi kabut tipis. Ini berarti pertarungan masih akan terjadi, tapi skalanya jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kini masalah para klon sudah terselesaikan. Yang benar-benar merepotkan tetap adalah tanda Dao jalur surga. Semakin lama, Fang Yuan semakin memahami niat tersembunyi dari Yang Mulia Iblis teratai merah. Sementara itu, di Laut Timur, tepatnya di istana Kekaisaran Mermen, suara alat musik berpadu dengan aroma anggur dan hidangan yang lezat. Di aula perjamuan megah itu, 3 pemimpin pengadilan Kekaisaran Merman duduk di kursi utama sambil menjamu para tamu yang tak terduga. Anggur yang bagus, musik yang bagus, bahkan tariannya pun luar biasa. Tamu itu menenggak anggur yang ada di tangannya dalam sekali teguk, sebelum membanting cangkirnya ke meja dan tertawa dengan keras. Wajahnya agak persegi, tubuhnya kekar dan penuh otot, kulitnya seputih salju, sementara rambut dan matanya berwarna biru sedingin es. Aura yang ia pancarkan adalah peringkat 8. Sosok ini adalah manusia salju dari Gua Surga Kristal Es di Surga Hitam. Dialah Raja Abadi Kristal Es generasi saat ini. Sejak pertemuan terakhir dengan para pasukan dari Surga Hitam, pemimpin Gua Surga Serigala Malam diam-diam menghubungi pengadilan surgawi di benua tengah. Sementara Leng Hui juga mendekati ahli manusia seperti Baba Nai. Lalu Raja Abadi Kristal Es, pemimpin dari Gua Surga Kristal Es, juga tidak tinggal diam. Targetnya bukan surga putih ataupun surga hitam, melainkan 5 wilayah. Karena itu, dia datang ke Laut Timur dan mendekati ras duyung. Pengadilan Kekaisaran Mermen dipimpin oleh 3 duyung immortal, Lian Kexin, Yu Xi, dan Xie Ningxi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan Raja Abadi Kristal Es, status dari Raja Abadi Kristal Es sebagai varian manusia peringkat 8 membuat mereka mengadakan jamuan besar untuk menyambutnya. Lalu mendengar pujian itu, Lian Kexin tersenyum tipis. "Terima kasih atas pujian Anda. Para masterku yang sedang menari itu adalah harapan masa depan dari ras duyung kami. Mereka adalah calon benih immortal. Mereka akan merasa terhormat karena dipuji oleh Raja Abadi." Mendengar itu, Raja Abadi Kristal Es kembali tertawa. "Tapi maafkan untuk keterus-teranganku berikutnya. Kalau mereka adalah harapan dari ras duyung, aku khawatir ras kalian akan segera punah." Seketika ekspresi banyak duyung langsung berubah. Bahkan tarian dari para penari sempat kacau sesaat. Namun Lian Kexin tetap tersenyum tenang. "Kami sudah memahami tujuan kedatangan Anda.
kami tidak akan terprovokasi oleh kata-kata seperti itu. Selama bertahun-tahun, ras duyung hidup damai di Laut Timur. Kami selalu netral dan tidak berniat terlibat dalam konflik luar. Raja Abadi Kristal Es menggelengkan kepala dan berkata, itu adalah pemikiran yang naif. Siapa yang tidak menginginkan kedamaian? Namun sepanjang sejarah, kedamaian hanya bisa diperoleh melalui perang dan konflik. Kala itu, ras duyung mendapatkan perlindungan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Karena itu kalian bisa hidup damai sampai hari ini. Di antara seluruh varian manusia di 5 wilayah, hanya ras kalian yang masih mempertahankan status kekuatan super. Tapi kalian tentu sudah menyaksikan perang takdir. Gunasib telah dihancurkan, 5 wilayah telah menyatu, dan dunia kini sedang berubah. Bencana dan kekacauan akan terus bermunculan. Konflik hanya akan semakin besar. Lantas, apakah pengadilan Kekaisaran Mermen ingin tetap netral? Sudah berapa lama sejak Yang Mulia Abadi Bumi Surga meninggal? Seberapa besar pengaruhnya yang mampu melindungi kalian? Ekspresi Lian Kexin meredup. Dia tak mampu membantah. Sementara Yuzi mendengus. Kami memiliki lebih dari 10 immortal, serta rumahku kapal reputasi terapung. Apakah menurutmu semua itu hanya bergantung pada perlindungan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga? Raja Abadi Kristal Es mengangguk santai dan berkata, aku memang sudah lama mendengar tentang kapal reputasi terapung milik kalian. Tapi memangnya kenapa? Itu hanyalah rumahku peringkat 7. Kalian memang punya banyak Gu Immortal, tetapi adakah satu saja yang berada di peringkat 8? Tidak ada. Lupakan hal lain. Kalau aku ingin menyerang kalian sekarang, siapa yang bisa menghentikanku? Seketika wajah ketiga duyung immortal itu langsung membeku. Xie Ningsi berkata, jika Raja Abadi ingin bertarung, silahkan saja sekarang juga. Kami akan menunjukkan kekuatan dari ras duyung kami. Raja Abadi Kristal Es buru-buru melambaikan tangan dan berkata, tunggu, jangan salah paham. Aku tidak datang sebagai musuh. Kita semua adalah varian manusia. Di dunia yang dikuasai oleh manusia seperti saat ini, kita seharusnya bekerja sama. Varian manusia adalah sekutu, bukan musuh. Aku datang untuk membentuk aliansi dan bukan untuk berperang dengan kalian. Dia tampak tersenyum dan berkata lagi, namun aku mengerti kenapa kalian ragu. Cobalah pikirkan ini. Bagaimana jika aku menyebarkan kabar bahwa kalian bertiga diam-diam mengundangku ke sini dan berniat bergabung dengan pasukan varian manusia dari surga hitam untuk melawan manusia? Tiga duyung itu saling memandang dengan ekspresi muram. Sementara Raja Abadi Kristal Es, dia tampak santai tetapi ancamannya sangat jelas. Kalau mereka sampai menolak, tentu Raja Abadi Kristal Es akan menyebarkan rumor bahwa pengadilan Kekaisaran Mermen hendak bersekutu dengan varian manusia. Dan sekarang, setelah seluruh dunia telah mengetahui isi dari perang takdir, ucapan Duklong tentang kebangkitan varian manusia sudah tersebar ke seluruh wilayah. Dan kalau berita seperti itu menyebar, maka manusia pasti akan curiga dan memusuhi pengadilan Kekaisaran Mermen. Saat itu terjadi, kekuatan manusia Laut Timur menjadi punya alasan sempurna untuk menyerang mereka. Pengadilan Kekaisaran Mermen akan dipaksa melawan. Dan untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa bekerja sama dengan Raja Abadi Kristal Es atau kekuatan dari varian manusia lainnya.
Dengan begitu, maka tujuan dari Raja Abadi Kristal Es otomatis akan tercapai. Ketiga duyung immortal itu merasakan tekanan. Mereka memahami perubahan zaman yang akan datang. Karena itu sebenarnya mereka juga diam-diam membina banyak benih immortal demi mempersiapkan masa depan. Sebagai varian manusia, posisi mereka selalu canggung sepanjang sejarah. Dan di era perang kacau 5 wilayah mendatang, keadaan mereka akan semakin buruk. Namun, ketiga pemimpin duyung itu tidak memiliki ambisi besar. Mereka hanya ingin melindungi ras mereka agar tetap bertahan hidup di era baru ini. Dan karena itu, mereka tidak ingin memusuhi Raja Abadi Kristal Es, tetapi juga tidak ingin berpihak padanya dan memerangi ras manusia. Melihat ketiganya terdiam, Raja Abadi Kristal Es kembali tersenyum. Dia berkata, "Bagaimana kalau begini? Kita semua varian manusia, jadi aku tidak ingin memaksa kalian. Ayo bertaruh saja." Yuzi menyipitkan mata. "Taruhan apa?" Raja Abadi Kristal Es berkata, "Kita akan bertanding 3 ronde. Apapun metode yang digunakan ras duyung, selama kalian mampu mengalahkanku 1 ronde saja, aku akan melupakan usulan aliansi ini. Aku akan pergi tanpa menyebarkan rumor apapun. Tapi jika aku memenangkan ketiga ronde itu, berarti ras duyung terlalu lemah. Kalian bahkan tidak mampu mengalahkan 1 peringkat 8 sepertiku. Dan dalam situasi seperti itu, bekerja sama denganku adalah satu-satunya cara agar ras kalian mampu bertahan melewati gelombang zaman ini." Ketiga duyung immortal itu tak punya pilihan selain menyetujui taruhan itu. Pada ronde pertama, mereka mengumpulkan seluruh immortal ras duyung. Mereka membentuk formasi pertempuran, formasi spiritual suci gelombang duyung. Melihatnya, Raja Abadi Kristal Es memuji. Dia berkata, "Formasi yang bagus." Xie Ningxi kemudian menantang Raja Abadi Kristal Es. "Formasi ini mampu menjebak siapapun. Raja Abadi, apakah Anda berani masuk?" Raja Abadi Kristal Es tertawa, lalu langsung memasuki formasi itu. Beberapa serangan kemudian, gelombang besar membeku menjadi es, lalu kemudian hancur berkeping-keping. Dia kemudian menerobos keluar dengan mudah. Sebaliknya, para immortal duyung terkena serangan balik. Beberapa terluka ringan, sementara yang lain terluka parah. Ekspresi mereka menjadi suram. "Sayangnya, kalian tidak memiliki immortal peringkat 8 untuk mengendalikan formasi ini," kata Raja Abadi Kristal Es. Lalu akhirnya ronde pertama pun berakhir. Pada ronde kedua, Pengadilan Kekaisaran Merman mengerahkan rumahku kapal perang reputasi terapung. Namun setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, Raja Abadi Kristal Es kembali meraih kemenangan. Setelah itu ketiga duyung immortal berdiskusi dengan cemas. Xie Ningxi, dia lalu berkata, "Bagaimana kalau kita menggunakan itu?" Lian Kexin dan Yuzi langsung terkejut dan segera menggeleng. "Tidak, pengaruh benda itu terlalu besar. Bahkan tanpa rumor Raja Abadi Kristal Es, kita tetap akan menjadi target seluruh dunia. Ras duyung pasti akan dimusnahkan." Xie Ningxi mengerutkan alisnya. "Kalau begitu, apa pilihan kita? Meminta bantuan kekuatan manusia Laut Timur?" Yuzi langsung menolak. "Tidak mungkin. Semua orang sedang terpengaruh gelombang Qi. Mengapa mereka mau datang membantu kita? Bahkan jika mereka datang, harga yang harus dibayarkan pasti sangat besar."
Tiba-tiba mata Yuzi berbinar. Aku memikirkan seseorang yang mungkin mampu mengalahkan Raja Abadi Kristal Es. Siapa? Tanya keduanya bersamaan. Yuzi tersenyum tipis dan berkata, "Apa kalian lupa? Saat ini ada seorang ahli besar yang sedang berada di markas sukuku." Lian Kexin dan yang lain langsung tersadar. Oh iya, ada dia. Xie Ningxi pun berkata, "Bagus sekali. Aku akan segera menghubungi pemimpin sukuku. Kita akan meminta bantuan dari Tuan Wu Shuai." Sementara itu di Laut Timur, di tanah terberkati sukuku, sebuah istana megah berdiri di tengah tanah terberkati itu. Seluruh bangunannya memancarkan cahaya orange keemasan yang samar. Pavilion dan terasnya tersusun indah dengan dekorasi mewah nan agung. Itulah rumahku peringkat 8, Istana Naga. Di dalam Istana Naga, alam mimpi tersebar di berbagai sudut. Jika rumahku lain, tidak akan ada yang berani melakukan hal semacam itu. Namun Istana Naga berbeda. Rumahku jalur perbudakan yang punya ku immortal jalur mimpi. Dia mampu menstabilkan alam mimpi tanpa adanya resiko kerusakan. Lalu di depan salah satu mimpi, Wu Shuai duduk bersila dengan mata tertutup. Tubuhnya tetap berada di aula, tetapi jiwanya telah menjelajahi alam mimpi. Di dalam mimpi itu, Wu Shuai menjadi seorang murid di sebuah klinik pengobatan. Dia sedang mempelajari teknik medis dari mereka. Pada saat itu, seorang pemuda bertubuh tegap dengan bahu lebar dan pinggang ramping memasuki klinik dengan langkah gagah. Status pemuda itu tampaknya cukup tinggi, hingga dokter tua pemilik klinik pun turun tangan secara pribadi. Singkat cerita saja, di situ sang pemuda ternyata mengalami gangguan akibat serangan dari jalur hantu. Ada banyak hal yang membuat kondisi itu menjadi rumit. Sang pemuda ternyata adalah orang yang sangat suka berhubungan badan dengan wanita, tentu saja. Tetapi karena pengaruh dari jalur hantu, dia bahkan tak mampu lagi berhubungan. Dan sang dokter tua pun mengatakan bahwa kalau dia mau sembuh, dia harus memakan resep yang telah ia buat, dan tentu saja sang pemuda itu harus puasa untuk berhubungan selama 1 bulan penuh. Setelah menjalani mimpi itu, akhirnya alam mimpi pun selesai. Penjelajahan itu berhasil dilakukan. Jiwa Wu Shuai kembali ke dalam tubuhnya sambil dia merenungkan makna dalam dari mimpi yang baru saja ia alami. Alam mimpi itu memberinya pemahaman sejati tentang jalur manusia dan jalur hantu. Tingkat pencapaian jalur manusia Fang Yuan sudah berada di tingkat Grandmaster, sementara jalur hantunya masih di tingkat biasa saja. Tubuh utama Fang Yuan masih menyimpan banyak mayat immortal pengadilan surgawi yang punya apertur hantu. Namun sebelumnya, tingkat pencapaian jalur hantu miliknya terlalu rendah. Bahkan dengan bantuanku kebijaksanaan, dia tetap tidak mampu memahami kedalaman dari jalur itu. Setelah perang nasib berakhir, seluruh alam mimpi diberikan kepada Wu Shuai untuk dijelajahi. Semua alam mimpi itu berasal dari Gunung Yitian. Walaupun sebagian besar telah digunakan selama perang nasib, tapi jumlah yang tersisa masih sangat banyak. Sejak meninggalkan pengadilan surgawi, Wu Shuai kembali ke Laut Timur dan menetap di tanah terberkati sukuku. Selain membuka apertur abadinya untuk menyerap ki langit dan bumi, dia terus berkultivasi tertutup sambil menjelajahi alam mimpi demi meningkatkan tingkat pencapaian berbagai jalur milik tubuh utama Fang Yuan. Saat ini tubuh utama paling membutuhkan peningkatan jalur manusia. Meskipun eksplorasi kali ini tidak meningkatkan pencapaian jalur manusia, tetapi hasilnya tetap cukup. Wu Shuai mulai menenangkan pikirannya dan bersiap memasuki alam mimpi berikutnya. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit.
Dia melihat seekor guvana jalur informasi berada di aula tempatnya tinggal. Gu itu berasal dari pemimpin suku Gu. Wu Shuai bergumam, pemimpin suku Gu tidak mungkin menggangguku untuk masalah sepele. Sesuatu pasti sedang terjadi. Wu Shuai mengambil Gu jalur informasi itu dan memeriksa isinya. Oh, seorang manusia salju peringkat 8 bernama Raja Abadi Kristal Es sedang membuat masalah bagi pengadilan Kekaisaran Merman. Dalam surat itu, ketiga duyung immortal berjanji jika Wu Shuai bersedia memberikan pelajaran khusus pada tamu tak diundang itu, dan tentu memaksanya mundur, maka mereka akan memberinya hadiah besar. Bahkan pemimpin suku Gu sendiri menggunakan nada yang sangat sopan untuk meminta bantuan dari Wu Shuai. Maka dengan tegas dia berkata, "Ini bagus, tentu aku akan membantu mereka." Wu Shuai tersenyum tipis. Dia mewarisi sebagian ingatan 500 tahun kehidupan Fang Yuan yang pertama. Karena itu, Wu Shuai mengetahui bahwa di kehidupan pertama Fang Yuan, saat dinding 5 wilayah menghilang, 5 wilayah menyatu dan gelombang Qi juga pernah muncul. Pada saat itu para immortal di 5 wilayah dipaksa berkultivasi tertutup demi memulihkan diri. Dan sementara itu, kekuatan dari 2 surga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak arogan serta mendominasi dunia untuk sementara waktu. Tak kusangka, aku akan punya kesempatan untuk berhubungan langsung dengan kekuatan dari gua surga itu. Sungguh ini adalah peluang bagus. Demi rencana tubuh utama, aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Segera pintu istana naga terbuka. Wu Shuai melangkah keluar dari kultivasi tertutupnya. Sementara itu, di aula perjamuan, aroma anggur masih memenuhi udara, tetapi suasananya telah berubah suram. Ketika duyung immortal memasang ekspresi dingin, Raja Abadi Kristal Es tetap tersenyum santai di hadapan mereka. Sementara itu musik dan tarian telah lama berhenti. Aula itu menjadi sunyi. Raja Abadi Kristal Es menyesap anggurnya lagi dan berkata pelan, "Aku ingin tahu siapa yang akan kalian kirim untuk ronde terakhir." Ekspresi ketiga duyung immortal itu semakin muram. Namun tepat pada saat itu, mereka menerima pesan dari jalur informasi. Wajah mereka langsung berseri. Xie Ningxi tersenyum tipis. Karena Raja Abadi begitu bersemangat, mari kita mulai ronde terakhir. Baiklah kalau itu maumu, kata Raja Abadi Kristal Es sambil meletakkan cangkir anggurnya. Sekarang, ronde terakhir. Pertarungan apa yang kau inginkan? Lian Kexin menjawab, "Kami telah mengundang seseorang untuk bertarung melawanmu." Yuzi menambahkan, "Dan tuan itu sudah tiba. Raja Abadi, sebaiknya kau bersiap." Tak lama kemudian dipandu seorang duyung immortal, Wu Shuai melangkah masuk, memasuki aula. "Siapa yang katanya ingin melawanku?" Suaranya menggema di seluruh aula, dan begitu melihat Wu Shuai, ekspresi Raja Abadi Kristal Es langsung berubah drastis. Sikap santai dan percaya dirinya menghilang seketika. Kamu? Raja Abadi Kristal Es sudah lama mengumpulkan informasi mengenai perang nasib. Wu Shuai adalah salah satu sosok yang paling mencolok dalam pertempuran itu. Namanya sudah dikenal oleh seluruh dunia. Saat itu, Raja Abadi Kristal Es memahami mengapa ketiga duyung immortal tiba-tiba begitu percaya diri. Hatinya langsung tenggelam. Dia tahu betapa kuatnya Wu Shuai. Peluangnya untuk menang memang sangat kecil. Namun dalam situasi ini, dia tak punya pilihan selain menenangkan diri dan berkata, "Salam Senior Wu Shuai. Tak kusangka Anda berada di pengadilan Kekaisaran Merman. Saya sungguh penasaran di mana Fang Yuan saat ini berada." Wu Shuai mendengus. "Aku dibangkitkan kembali dengan bantuan Fang Yuan. Sebelumnya,
Kami hanya bekerja sama demi melawan pengadilan surgawi. Tak perlu basa-basi. Kau ingin melawanku bukan? Silahkan, serang aku, kata Wu Shuai dengan sangat arogan. Raja Abadi Kristal Es langsung merasa tersinggung. Ekspresinya berubah dingin. Wu Shuai, meski kau adalah seorang senior, kau hanyalah immortal peringkat 7. Bukankah nada bicaramu terlalu sombong? Wu Shuai tersenyum tipis. Sombong? Dalam hal senioritas, aku berasal dari era yang mulia iblis teratai merah. Saat aku mati karena usia tua, aku yakin bahkan kakekmu pun belum lahir. Sialan, kau benar-benar kurang ajar. Raja Abadi Kristal Es melotot marah. Wu Shuai menatapnya dingin. Bukankah kau datang untuk membuat masalah bagi ras duyung? Jangan buang waktu. Kalau kau tidak menyerang, maka aku yang akan bergerak. Begitu selesai bicara, Wu Shuai melambaikan tangannya. Istana naga langsung melesat keluar. Pupil mata Raja Abadi Kristal Es menyusut tajam saat melihat istana naga menerjang ke arahnya. Dia bukan ahli jalur transformasi yang mampu menahan benturan rumahku peringkat 8 secara langsung. Tanpa ragu, dia segera menghindar. Ketika duyung immortal tercengang, mereka tidak menyangka Wu Shuai menyerang tanpa peringatan sama sekali. Xie Ningxi buru-buru berteriak, "Senior Wu Shuai, ini markas ras duyung. Jika ingin bertarung, lebih baik dilakukan di luar." Ledakan menggema. Sebelum dia selesai bicara, istana naga tiba-tiba membesar. Seluruh aula perjamuan langsung hancur berkeping-keping. Awan debu membumbung tinggi. Para duyung dan Raja Abadi Kristal Es terlempar dengan keadaan menyedihkan. Istana naga melayang di udara, sementara Wu Shuai berdiri di depan gerbang sambil memandang Raja Abadi Kristal Es. Jangan lari anak kecil. Jantung Raja Abadi Kristal Es berdebar kencang akibat serangan mendadak tadi. Tenggorokannya terasa kering. Wu Shuai, ada seseorang senior. Kau punya kemampuan. Jangan hanya mengandalkan rumahku. Ho, Wu Shuai mencibir. Ketika duyung immortal mulai merasa ada yang tidak beres, Yuzi buru-buru berteriak, "Senior Wu Shuai, ini markas besar ras duyung. Jika ingin bertarung, tolong lakukan di luar." Tapi sebelum dia selesai bicara, raungan naga kembali mengguncang dari langit dan bumi. Disangseng dilepaskan langsung dari istana naga Wu Shuai. Gelombang suara mengerikan menyapu segala arah. Tubuh naga raksasa itu bagaikan pegunungan yang jatuh dari langit. Tanah terberkati langsung bergetar hebat. Ekor naganya menyapu sembarangan, menghancurkan gunung dan lembah di sekitarnya hingga rata. Jeritan panik terdengar di mana-mana. Duyung tak terhitung jumlahnya berhamburan melarikan diri dalam kekacauan. Ketika duyung immortal benar-benar tercengang, mereka bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wu Shuai menyilangkan tangan di depan dada sambil berkata, "Ayo bertarung." Raja Abadi Kristal Es menatap istana naga dan disangseng yang ganas. Untuk pertama kalinya dia merasakan diri begitu kecil dan tak berarti. Meski sebagai manusia salju, dia sangat tahan terhadap angin. Saat ini, hawa dingin tetap menjalar di sepanjang tulang punggungnya. Dan setelah hening cukup lama, akhirnya dia menelangkupkan tangan. Senior sangat kuat, junior mengakui kekalahan. Anda memenangkan ronde ini. Ketiga duyung immortal terdiam. Meskipun Wu Shuai hanya memiliki kultivasi peringkat 7, tidak ada seorang pun yang merasa aneh melihat Raja Abadi Kristal Es menyerah begitu saja. Bahkan tanpa istana naga, disangseng saja sudah cukup untuk membantai dua ahli jalur transformasi pengadilan surgawi dan menahan serangan para immortal. Dalam perang takdir, disangseng hanya kalah dari Feng Jiuge dan Duklong.
Wu Shuai tertawa kecil sebelum menyimpan kembali di Sang Seng dan Istana Naga. Lalu dia berkata dengan santai, "Sekarang mari kita bicara soal aliansi." Senior Wu Shuai, ketika Duyung Immortal langsung terkejut. Wu Shuai mengangkat alisnya. "Apa kalian masih berpikir bisa terus mengasingkan diri di dunia luar?" Nada suaranya tampak tidak senang, dan ketika Duyung Immortal tidak berani membantah. Sebaliknya, Raja Abadi Kristal Es terlihat sangat gembira. Dia mengira situasinya telah berbalik. "Senior, apa maksud Anda?" Wu Shuai menepuk pundaknya dan dia berkata, "Ayo, kita bicara dulu." Wu Shuai diundang sebagai bala bantuan, tapi tampaknya dia punya tujuannya sendiri. Dan kalau kita lihat dari pot keberuntungan memaksa yang Fang Yuan gunakan, keberuntungan Wu Shuai ini sungguh luar biasa, tetap berkobar walaupun ada cahaya yang berbeda. Tapi di akhir, setelah penggunaan formasi selesai, keberuntungan dari Wu Shuai meningkat drastis. Dan tampaknya inilah efek dari perubahan keberuntungan yang dimiliki oleh Wu Shuai. Sekian dulu kisah untuk hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.